Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha wadharil ladzina yalhaduna fi asma'ihi sayajzawna ma kanu ya'malun. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah Al-Mukarram, ibu-ibu majelis taklim, semoga keturunannya anak cucunya hafal Al-Quran. Semoga keluarganya selalu cinta dengan Al-Quran. Semoga di akhir hayatnya imamnya Al-Quran. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu mungkin ada yang bertanya, sosok siapakah yang hadir di pengajian kita ini yang belum pernah jumpa selama di Provinsi Jambi, di Kabupaten Tanjak Timur? Ya Bu. Kebetulan kalau di dalam majelis dzikir istighosah Provinsi Jambi, nama saya Ustadz Gaul Partinggalan Siregar, pimpinan majelis dzikir istighosah Bumi Solawat. Karena seluruh BKMT Kota Jambi dari 11 kecamatan kota itu tiap bulan ada dzikir istighosah di Kota Jambi. Alhamdulillah, mudah-mudahan membawa berkah. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu, nama saya Partinggalan Siregar, SPDI, alamat di daerah Kampung Manggis, Kecamatan Pasar Jambi. Istri kebetulan orang kita Palembang, Batorajo. Saya orang Tapsel, Padang Sedimpuan. Anak udah 3, laki-laki 2, perempuan 1. Mudah-mudahan membawa barokah. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu cinta nggak dengan Rasulullah, Bu? Kepingin diberikan syafaat oleh Rasulullah, Bu? Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'as sahli wad daraji. Ayo Bu. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'as sahli wad daraji. Afadayati ratal alami, ya uhailal judi wal karami. Jadi kalau anak mau tidur baca sholawat, jangan lagu dangdut, ya Bu. Biar anaknya cinta dengan sholawat, cinta dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu, kalau kita dalam keadaan sikaratul maut, sampaikan kepada anak-anak cucu kita di rumah, bacakanlah lafal Allah di telinga kanan, menusuk mendengar sampai ke hati.
Kalaulah telinga kiri yang kita baca sudah tuli, tidak bisa dengar lagi. Hanya yang Allah berikan izin telinga kanan mendengar lafal Allah, menusuk, mendengar sampai ke hati. Paham bu? Paham bu? Kalau kita baca la ilaha illallah, la ilaha tiada Tuhan, putus nyawa, murtad, keluar agama Islam. Banyak orang yang ahli ibadah di dalam hidupnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Banyak orang yang sudah haji di dalam hidupnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Karena anaknya nggak mampu untuk merawat orang tuanya, membacakan lafal Allah, Allah di telinga kanan. Semua tetangganya, semuanya keluarganya membacakan Yasin, tahlil, doa, mempermudah ruh keluar daripada jasad manusia. Kalau tidak dibacakan Yasin, tahlil, doa setiap malam Jumat kepada orang tua kita, maka mereka menangis menjerit, dapat siksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang dengan amal ibadah. Paham bu? Malam Jumat, hari Jumat tidak ada siksa kubur dan api neraka, tidak disiksa orang tua kita di alam kubur. Malam Ramadan sebulan penuh tidak disiksa orang tua kita di alam kubur. Paham bu? Bu? Jadi pesan anak-anak kita, nak, kalau mama nak di ruang ICU, kalau nak sikaratul maut bawalah ke rumah, jangan di ruang ICU. Menderita bu jasad kita, menderita bu ruh kita di rumah sakit, lantaran kita tidak dibacakan lafal Allah, tidak dibacakan Yasin, tidak dibacakan tahlil. Mereka ibarat sikaratul maut itu ditebas leher manusia 99 pedang. Sakit dan sakit bu. Makanya di akhir hayat kita, maka anak-anak kita, cucung-cucung kita tuh kumpulkan semua, bagilah harta warisan sebelum kita meninggal. Sebab banyak orang yang sudah diracuni dunia, iri, sombong, itu diracuni oleh dunia. Kadang-kadang dengan tetangga sebelah ada akuran bertahun-tahun diracuni oleh dunia. Betul? Bu, suami istri saja 3 hari tidak akuran, ketika meninggal dakholan nar, masuk ke dalam neraka. Tetangga saja bertahun-tahun tidak akuran, mohon maaf bu, kalau kita hablum minallah itu astagfirullah, Allah ampuni. Betul bu? Kalau kita hablum minan nas tubuh, kena lidah, lebih tajam lidah manusia daripada pisau. Betul? Pisau nih bu, kalau kita kena luka dengan pisau, sehari, 2 hari, seminggu sembuh. Ya bu? Kalau orang sudah kena lidah, itu bertahun-tahun belum tentu sembuh. Ya tak bu? Nengok kawan sebelah pengajian, gelangnya kayak pelik beca. Pulang ke rumah, bang, saya kok tak pernah dibeli gelang bang. Akhirnya sawit tetangga di 40. Ya tak bu? Bu, kalau penghasilan suami kita sebulan tuh umpamanya 3 juta, tahun-tahunnya 5 juta, wajib kita tanya. Karena sebab sawit tetangga tuh kalau dicuri, ya tak bu, tidak ada berkah untuk anak-anak kita, tidak ada kebahagiaan untuk anak-anak kita. Perkara haram itu biasanya anaknya nakal, dibilangi mak bapaknya udah ngerti-ngerti. Ya tak bu? Kalaulah suami kita main togel, main judi, akhirnya menang main judi, dikasih untuk anak, hatinya kotor, otaknya kotor, sekolahnya nggak pintar malah nakal.
Kadang-kadang dompet bapaknya lagi di lemari, dipalingnya. Ya Bu. Kadang-kadang mamanya habis belanja sayur di pasar, ada sisa duitnya 20.000, diambilnya. Kenapa? Karena hatinya kotor, pikirannya kotor. Na'udzubillahi min. Ibu-ibu, kenapa langkah kaki kita ini payah untuk menuju ke masjid? Kenapa kaki kita ini payah menuju ke tanah suci? Pertama ada perkara haram yang kita makan. Ya tak Bu? Jadi kalau umpamanya kita punya suami tidak sholat, bacakanlah surah Al-Ikhlas 10 kali di telinga kanan ketika dia tidur. Ya tak Bu? Jadi hembus sedikit Bu telinga kanan tuh, bacakan surah Al-Ikhlas. Insya Allah rajin ibadah tuh suami kita. Insya Allah anak kita Bu rajin sholat. Tidak Bu? Bu? Ibu-ibu kalau pengantin baru, suami pergi kerja, pulang kerja, nasi, minum, lauk lah di atas meja. Betul Bu? Nanti kalau ibu lah punya anak satu, nasi masuk mejikom. Ibu punya anak 2, lauk lah masuk wajan. Ibu punya anak 3, Pak, ambil dewe ke dapur. Mama capek, ya dah Bu. Jadi kalau ibu nanti pulang ke rumah, pandanglah wajah suami, kata Rasulullah, pahalanya bagaikan memandang Ka'bah. Besar Bu pahalanya ini. Kalau ibu memandang wajah suami, walaupun sudah berkerut, itu pahalanya bagaikan memandang Ka'bah. Mencium pipi dan mencium tangan suami, pahalanya bagaikan mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah, pahalanya besar. Kalau yang sudah ditinggal oleh suami wafat, ibu menikah lagi dengan suami kedua, suami pertama tidak akan jumpa di dalam surga. Tapi kalau ibu menunggu suami yang pertama, ibu sampai wafat tidak menikah lagi, maka ibu jumpa dengan suami pertama. Paham Bu? Suami pertama kemana Pak Ustadz? Dengan para bidadari di dalam surga. Makanya di dalam surga itu nanti Bu, wanita yang soleha, wanita yang menjaga aib suaminya. Kadang-kadang marahan rumah tangga, segala yang tidak dibicarakan. Tetangga sebelah itu nguping, ya tak Bu? Oh macam kolah berlaku lakinya, ya tak Bu? Na'udzubillahi min. Jadi kalau lagi marah, itu jangan sampai didengar oleh tetangga. Bisa enggak Bu? Ibu-ibu jawab dengan jujur, boleh Bu? Ibu yang punya anak gadis di rumah, 2 laki-laki melamar anak ibu. Yang satu Bu pakai mobil Pajero, tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji. Yang satu Bu pakai Vespa, tapi rajin sholat, rajin mengaji. Pilih yang mana tuh Bu calon menantu? Serius. Jadi kadang-kadang ibu-ibu ya rajin sholat tuh Bu, yang Vespa rajin mengaji. Yang Pajero buta huruf, masalah mengaji, tidak bisa sholat, bacaannya tidak tahu. Pilih yang mana Bu? Jadi ibu-ibu, Bu, ibu-ibu cinta dengan suami, cinta dengan anak. Kalau suami pagi-pagi mau kerja, doanya gimana Bu? Amin. Ibu-ibu semalam marah dengan laki, pagi-pagi suami nak kerja, doanya cak mano nian Bu? Jadi kita kok namanya berumah tangga tuh Bu, jangan saling membenci, ya dah Bu. Ibu-ibu yang punya mertua, jangan benci dengan mertua, anggap seperti ibu sendiri. Nanti suatu saat ibu jadi mertua, nanti menantu ibu benci dengan ibu, paham tak Bu?
Mudah-mudahan berkah, amin ya robbal. Kata orang Jambi, bu, burung pelatuk mandi di papan, mana buktinya? Mato ngantuk memang dakatinian lah kopinya. Bu. Jadi mudah-mudahan berkah, amin ya robbal. Ibu-ibu, barang siapa yang membacakan surah Al-Ikhlas 10 kali di malam hari, maka Allah bangun satu rumah di dalam sorga. Barang siapa yang membacakan surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 10 kali malam hari, maka kita punya rumah istana di dalam sorga. Amin ya robbal. Barang siapa yang membacakan tasbih subhanallah 7 kali di malam hari, maka Allah berikan taman-taman di dalam taman-taman sorga di alam kubur kita. Catat ya bu. Jadi kalau kita punya orang tua koma, nak meninggal tuh payah, bacaannya gimana Pak Ustadz? Biar mudah, dia tidak tersiksa jasadnya. Allahumma ftahli min abwabil ilmi Rabbi yassir wa la tu'assir alayya ya Allah. Ikut catatan bakal dibawa kalau diundang kembali. Ya bu? Karena kau doa kebetulan dari Kiai Tobroni Ibru Al-Muttaqi. Ya bu ya. Jadi mudah-mudahan tuh doa membawa berkah. Amin ya robbal. Ibu-ibu yang payah baca Al-Quran, orang tubuh kalau baca Quran dengan baca koran zaman sekarang banyaklah baca koran. Tidak bu? Ibu-ibu paling rajin buka Magicom. Pagi buka Magicom, siang buka Magicom, sore buka Magicom. Tapi Al-Quran tubuh kapan kita buka? Ya tidak bu? Makanya Al-Quran harus kita sering baca walaupun 1 ayat, 2 ayat. Paham bu? Orang tubuh kalau lama tidak baca Al-Quran itu lidahnya berat. Ya Bani Israel, lidah berat. Ya Bini Israel, kok ya Bini Israel? Lidahnya itulah berat karena lama tidak baca Quran. Ya Qaniul Hamid, lidah berat. Ya Lampuniul Mati, kok Lampuniul Mati? Karena lidahnya berat. Ya tak bu? Bu? Kebetulan bu, kata orang Jambi, mau dengar tak bu? Beli beras bu dicampur ketan, naik taksi bu duduk di depan, bekerja keras bu demi masa depan, yang bawah oleh-oleh MP Bang Regar semoga diberikan kesehatan. Amin ya robbal. Saya kubu ada acara dakwah, ada acara mencari nafkah. Tidak bu? Kebetulan mencari nafkahnya berusaha. Tidak bu? Mana tahu mudah-mudahan yang nak bawa oleh-oleh, alhamdulillah membawa barokah. Amin ya robbal. Kadang-kadang bu ceramah bulanan di Merlung bawa oleh-oleh. Ceramah bulanan di tempat Bang Hasan Basri Harahap yang diterjun bawa oleh-oleh. Ya bu? Kadang-kadang pengajian juga dengan Ustadz Anwar Sadat di Kuala Tungkal bawa oleh-oleh. Ya bu? Kenapa? Memang kegiatan kita seperti Rasulullah. Rasulullah dulu bu dari kota Sam berdagang. Betul tak bu? Sebelum diangkat tuh Nabi jadi Rasul, beliau usahanya berdagang. Ibu-ibu kalau berdagang tubuh baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Hafal tak bu? Kenapa dibacakan ya Latif? Biar hatinya tidak dongkol, biar hatinya itu enggak kecewa. Banyak loh bu orang berdagang anaknya bisa sarjana. Ya tak bu? Kadang-kadang mancik tuh bu cuman pakai sepeda tuh jualan kelapa. Tapi anaknya di Jogja dosen. Ya tak bu? Kadang-kadang bu mancik tuh kadang-kadang bu dia cuma jualan bakso di Angso 2. Saya tanya, rupanya anaknya profesor, doktor, termasuk juga dosen Unja dan Unbari. Kenapa? Karena ada perkara halal di dalamnya. Ya bu? Makanya ibu-ibu sebelum berusaha tuh bu sholat duha. Udah habis sholat duha, baca suratul Waqiah. Insya Allah. Ibu-ibu sehat bu?
Coba Bu habis sholat subuh baca la ilaha illallah. Mari Bu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya doakan semoga ibu-ibu di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal. Ibu, rumah yang bagus bakal kita tinggalkan, kendaraan yang bagus bakal kita tinggalkan, dan juga kebun yang luas bakal kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah amal ibadah. Sempat ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, ketika manusia sudah masuk ke liang lahat, maka orang arwah itu mengatakan, ya Allah, hidupkan saya di alam dunia walaupun 1 detik, ya Allah. Kenapa ruh ini mengatakan walaupun 1 detik ingin bersedekah? Tidak Bu? Jadi kalau arwah itu Bu, kita sampaikan kebaikannya, dia tersenyum dapat amal ibadah. Kalau arwah itu kita sebut kejelekannya, dulu dia maling ayam sayur, dia meninggal, disiksa terus. Dulu dia main judi, disiksa malaikat. Makanya saya pesan ibu-ibu yang punya tetangga meninggal, jangan sebut kejelekannya, itu jadi siksa di alam kubur. Kita punya orang tua pernah mengecewakan kita, jangan pernah menyebut kejelekan orang tua kita, bakal jadi beban dia di alam kubur, jadi siksa. Paham Bu? Ibu yang sudah tua-tua, kalau seandainya ibu wafat, anak ibu main judi, anak ibu bermaksiat, ibu bakal disiksa di alam kubur karena pertanggungjawaban orang tua terhadap anak. Mohon maaf, kadang-kadang Bu kalau sudah wafat, 1 hari itu Bu di alam akhirat, 1000 tahun itu Bu di alam dunia. Lama tak Bu? Di alam dunia ini Bu 1000 tahun. Na'udzubillahi min. Mungkin ibu-ibu ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah aku menumpang mandi? Kalau ceramah saya kurang panjang, boleh diundang kembali. Ya Bu? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Fafahamnaha ya Allah Sulaiman. Fahamkan ya Allah anak keturunan kami bagaikan Nabi Sulaiman. Wa kullan adana hukma wa ilma wa syaharna ma'adudal jibana yusabbina wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Allah ya Tuhan kami, di antara jamaah ini ya Allah ada orang tuanya yang sudah wafat ya Allah, ada keluarganya yang sudah wafat ya Allah, lapangkan alam kuburnya ya Allah, berikan sinar amal ibadahnya di alam kuburnya ya Allah, berikan sinar Al-Quran di alam kuburnya ya Allah. Ya Allah, seandainya makam kedua orang tua kami sempit ya Allah, lapangkan dengan barokahnya ibadah ya Allah, lapangkan dengan barokahnya Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ketika nanti ya Allah kami dalam keadaan syifratul maut ya Allah, cabut nyawa kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Makasih ya Bu. Karena ini warga Siregar, aku baru regar itu. Oh, baru regar. Jadi